Sobat Desa, layaknya sebuah bisnis, BUM Desa sebagai lembaga usaha yang berperan sebagai lokomotif ekonomi desa membutuhkan mitra untuk bekerja sama agar dapat terus berkembang dan maju. BUM Desa tidak terlepas dari fungsinya sebagai makhluk sosial yang memerlukan pihak lainnya agar dapat hidup berkelanjutan dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar. Secara ekonomi, kemitraan dapat diartikan sebagai berikut. Kontribusi bersama, baik dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek teknologi, ataupun aspek-aspek bisnis lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah kemitraan usaha, yakni prinsip saling mempercayai, kemandirian, prinsip kehati-hatian, prinsip saling melengkapi, prinsip maksimalisasi pemanfaatan potensi desa untuk kemakmuran desa, prinsip saling menghidupi atau tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat desa yang sudah ada. Adanya persetujuan pengawas atau penasihat bila diperlukan melalui musyawarah desa, saling menjaga eksistensi, asas manfaat dan saling menguntungkan, kesetaraan, saling memperkuat, serta mengikuti hukum di Indonesia. Hal lain yang juga harus menjadi catatan, objek yang dikerjasamakan antar BUM desa tidak membebani masyarakat desa dan yang menguntungkan bagi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, pola kemitraan meliputi 1. Inti plasma 2. Subkontrak 3. Waralaba 4. Perdagangan umum 5. Distribusi dan keagenan 6. Bagi hasil 7. Kerjasama operasional 8. Usaha patungan atau joint venture 9. Penyumber luaran atau outsourcing, dan 10. Bentuk kemitraan lainnya. Kemitraan usaha BUM Desa bisa dilakukan atas inisiasi BUM Desa sendiri ataupun prakarsa dari pihak luar. Nah, sebelum melakukan kemitraan usaha itu, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni 1. Perencanaan 2. Penawaran 3. Jawaban penawaran 4. Penyusunan rancangan dan penandatanganan 5. Pelaksanaan serta 6. Pelaporan. Dalam hal pelaksanaan suatu kerjasama usaha antara BUM Desa dengan pihak lain, perlu disadari bahwa pemahaman akan manfaat kerjasama yang mencakup berbagai hal perlu kiranya dipertimbangkan secara hati-hati dan teliti. Dan apabila terkait dengan jumlah investasi ataupun biaya kerjasama yang memerlukan dana dalam jumlah besar, perlu dilaksanakan suatu kajian kelayakan usaha dalam bentuk studi kelayakan proyek usaha yang dilakukan oleh para ahli yang kompeten di bidang penyusunan studi kelayakan proyek atau usaha. Dengan demikian, berbagai aspek penting dari proyek yang dikerjasamakan seperti aspek risiko, aspek teknis dan teknologi, aspek pemasaran, aspek keuangan yang menyangkut tingkat pengembalian investasi, serta manfaat sosial dan ekonomi dari pelaksanaan kerjasama dapat dikenali sejak awal sebelum kerjasama direalisasikan. Nah, Sobat Desa, itulah pembahasan mengenai pengembangan BUM Desa melalui kerjasama BUM Desa. Ada banyak langkah dan tahapan sebelum kerjasama dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar kerjasama bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, serta bisa mensejahterakan masyarakat desa.